Tuhan bersamamu. Inilah Injil Lukas. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, tinggalkan istrinya. Tapi ia tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan memberi keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tapi mereka yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang kebangkitan orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang semak duri, mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita mengenal dan punya doa syahadat para rasul yang biasa kita doakan saat aku percaya setelah homili. Salah satu rumusan dari aku percaya adalah percaya akan Kristus yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Lalu di bagian akhir aku percaya ada rumusan tentang kebangkitan badan. Itulah iman Katolik tentang kebangkitan. Hari ini biasa ke-32 tahun C, mendekati akhir masa liturgi. Beberapa minggu lagi kita masuk masa Advent. Sabda Tuhan khusus dari Injil itu bicara tentang kebangkitan. Ada percakapan antara Yesus dan orang Saduki. Orang Saduki ini adalah kelompok orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Maka Yesus mau menjelaskan kepada orang Saduki tentang arti kebangkitan. Orang Saduki ini mereka percaya kepada kitab Taurat. Kitab Taurat kalau kita tahu itu perjanjian lama ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kitab Taurat. Nah, supaya orang Saduki ini paham tentang kebangkitan, maka Yesus menjelaskan tip dari salah satu kitab Taurat itu, yaitu dari kitab Keluaran, yang menyatakan tadi bahwa Kristus mengatakan ada cerita tentang Musa dan ada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah itu bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Mau menjelaskan tentang makna kebangkitan supaya orang Saduki itu paham.
Saudara-saudari sekalian, kita bersama akan kemudian merenungkan tentang kebangkitan ini. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus demikian, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Maka iman akan kebangkitan badan berhubungan erat dengan iman akan Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Ada kaitannya iman akan kebangkitan badan juga erat hubungannya dengan iman akan Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan badan yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah badan yang telah terurai dan hancur akibat kematian akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dia akan bersatu dengan jiwa masing-masing. Dan demikian setiap individu akan kembali mempunyai persatuan antara jiwa dan badan. Dia hidup dalam kekekalan. Bagi yang masuk kerajaan surga akan mengalami kebahagiaan dalam persatuan jiwa dan badan yang telah dimuliakan. Lalu bagi yang masuk neraka akan mendapat hukuman dalam persatuan jiwa dan badan. Dengan berpegang teguh pada ajaran tentang kebangkitan badan, kita percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian dan kebahagiaan surgawi yang telah dijanjikan oleh Kristus menanti kita yang mendatang. Saudara-saudari sekalian, lalu apa guna kita percaya kepada kebangkitan? Yang pertama, kalau kita percaya kepada kebangkitan, kita tidak terpuruk dalam kesedihan akan kematian. Menjadi sebuah hal yang wajar apabila seseorang menangisi kematian dari orang-orang yang dikasihi. Namun orang yang percaya akan kebangkitan badan, dia akan kehilangan harapan bahwa suatu saat dia akan dapat berkumpul kembali dengan orang-orang yang dikasihi. Rasul Paulus dalam surat kepada jemaat di Tesalonika menyatakan demikian. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, agar kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Kristus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Kristus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Maka ada peristiwa duka ketika saudara-saudari kita meninggal, tinggalkan orang yang dikasihi, tetapi tidak berduka atau berkelanjutan karena kita punya harapan bahwa orang yang percaya kepada Kristus akan ada kebangkitan sesudah kematian. Lalu makna yang kedua, gunanya percaya kepada kebangkitan, kita tidak takut dengan yang namanya kematian. Kalau kita tidak percaya akan adanya pengharapan yang lain setelah kematian, maka kita akan terjebak dalam ketakutan akan kematian yang harus kita hadapi. Namun karena kita percaya akan kehidupan kekal dan kebangkitan badan, maka kematian tidak terlalu menakutkan bagi umat beriman. Dengan kematian dan kebangkitannya, Kristus telah memusnahkan iblis dan berkuasa atas maut. Ya, Kristus membebaskan kita dari ketakutan terhadap maut. Kalau kita percaya akan iman pada kebangkitan, maka hendaknya tidak takut kepada yang namanya kematian. Karena kematian itu bukan akhir. Masih ada kelanjutannya nanti yang kekal, adanya kebangkitan. Setelah iman Katolik seperti itu. Karena kita beriman kepada Kristus yang wafat, dia mati, kemudian bangkit. Lalu guna ketiga percaya kepada kebangkitan adalah membantu kita untuk hidup baik. Seseorang yang percaya akan hidup kekal di masa mendatang akan punya motivasi yang tinggi berbuat baik, tahan menghadapi segala tantangan, penderitaan, dan ketidakadilan ini. Ada sebuah persiapan ya, supaya kita di dunia lebih baik, karena akan ada jaminan hidup yang kekal, akan adanya kebangkitan. Kalau hidup kita baik, melaksanakan ajaran Tuhan, sabda Tuhan, maka jaminannya hidup kekal.
ketika hidup dunia ini menjadi salah satu sarana bagi kita untuk mempersiapkan diri, membawa bekal, investasi, menabung, perbuatan-perbuatan yang baik, nantinya akan mendapat jaminan hidup yang kekal. Lalu guna kepercayaan kepada kebangkitan berikutnya adalah membantu kita menjauhi kejahatan. Dengan percaya akan kehidupan kekal dan kebangkitan badan, kita terdorong untuk menjauhkan diri dari kejahatan. Karena tahu bahwa segala kejahatan dapat berakibat penghukuman di kehidupan mendatang. Rasul Yohanes menuliskan demikian, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk yang berbuat baik akan bangkit dan hidup kekal, yang berbuat jahat akan bangkit. Itu beberapa guna kenapa kita percaya akan kebangkitan badan. Lalu menurut saya, gunanya kita percaya kebangkitan badan adalah untuk diri kita sendiri juga. Lebih baik kita percaya akan kebangkitan badan, sehingga nantinya ketika Tuhan memanggil kita, ketika kebangkitan badan itu sungguh-sungguh ada, maka kita termasuk yang dibangkitkan. Akan tetapi kalau kita mengambil sikap tidak percaya akan kebangkitan badan, ketika nanti kemudian ternyata benar-benar ada kebangkitan badan, kita nggak tahu nasib kita seperti apa. Mungkin ada orang yang mengatakan, apa harus percaya kepada kebangkitan badan, kan itu buktinya mana? Gak ada buktinya. Orang mungkin mengatakan seperti itu. Kita lebih baik sekarang percaya, daripada nanti kalau ada ternyata kita sendiri yang tanggung rugi tambahannya. Lalu kemudian mengapa kita percaya akan kebangkitan badan? Menurut hemat saya, karena sudah banyak orang yang percaya akan kebangkitan badan dan mereka mau memperjuangkan iman dengan percaya akan Kristus yang bangkit, dengan percaya akan kebangkitan badan. Buktinya banyak orang itu siapa? Mereka yang percaya akan kebangkitan badan. Sudah sejak zaman Kristus banyak orang sudah percaya. Para murid Kristus percaya. Para murid pertama, katakanlah Petrus, percaya sampai rela mati. Wartakan siapa itu Kristus. Paulus dan juga para murid yang lain, Santo Santa, para martir, mereka juga rela berkorban, berjuang untuk percaya kepada Kristus, untuk mewartakan Kristus kepada semakin banyak orang. Karena mereka sadar ada makna yang begitu besar kenapa mereka percaya kepada Kristus. Kalau nggak ada sesuatu yang membuat mereka itu arti besar harus percaya kepada Kristus, ngapain mereka harus susah-susah percaya kepada Kristus, ngapain mereka harus berjuang, ngapain mereka harus menumpahkan darah menjadi martir, ngapain mereka harus pergi dari satu kota ke kota lain untuk menyebarkan Injil. Kalau nggak ada sesuatu yang bermakna, pasti ada sesuatu yang bermakna ketika mereka beriman kepada Kristus, maka mereka berani untuk berjuang, berani untuk mati, untuk mengenalkan iman Kristen, iman akan Kristus kepada semakin banyak orang. Pasti punya arti iman kepada Kristus, karena contohnya sudah banyak. Banyak para misionaris yang datang ke Indonesia misalkan, dari Eropa, para suster, para imam, dari Belanda, dari Jerman, ataupun negara lain. Zaman dahulu, jauh-jauh naik kapal, berhari-hari, berbulan-bulan, tidak seperti sekarang naik pesawat 8 jam, 10 jam nyampe. Tapi zaman dulu mungkin sampai berbulan-bulan, ada yang sampai ke Nusantara, ke Indonesia, ada yang nggak sampai karena terkena badai laut. Tapi mereka berjuang. Kenapa mereka mau jauh-jauh datang kemari? Supaya mereka dapat mewartakan Kristus dan kita kemudian mengenal Kristus, akhirnya dibaptis. Berarti ada sesuatu bermakna kan, mereka itu beriman kepada Kristus. Nah, ada orang-orang seperti itu, maka ketika kita percaya kepada kebangkitan badan, percaya kepada Kristus, ada sesuatu yang sungguh bermakna. Kenapa kita percaya kepada Kristus dalam gereja Katolik? Percayakan iman kebangkitan badan. Itu saudara-saudari, anak yang terkasih, permenungan kita di hari Minggu ini. Semoga kita dibantu
untuk menyadari iman kepada Allah, khususnya iman akan kebangkitan badan, dan kita pun kemudian semakin kokoh dalam iman, semakin mencintai, mengasihi Allah dan juga gereja Katolik. Kita mampu bertumbuh dalam iman, kita pun juga kemudian mampu mewariskan iman kita kepada saudara-saudari, keluarga, serta orang-orang di sekitar kita. Kita mohon bantuan kepada Roh Kudus pasti supaya kita mampu terus bertumbuh dalam iman, kita pun juga dapat mewartakan iman kepada orang-orang di sekitar. Dengan kekuatan dan terang sabda itu, kita lanjutkan pada kasih ini dengan bersama-sama kita